Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, semoga hingga kesempatan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya cintai, bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya peranan untuk menebarkan segala kebaikan, maka salah satu kekuatan yang perlu diciptakan, yang perlu kita bentuk, yang perlu kita benahi adalah dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Jadi diawali dari kita secara pribadi, secara personal, terkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini ada satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kami ketengahkan pada pertemuan kali ini, bahwa Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, wasyamtu afdalul ibadah, wasyadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi, wasyamtu zainul lil alim, wasatrun lil jahil, afdalul jihadi jihadun nafsi. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, ada 6 inti. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang agama, bahwa sholat itu adalah pusat kekuatan agama Islam. Artinya bahwa keberadaan agama kita, eksistensi agama Islam itu akan selalu mengakar, akan selalu melangit, akan selalu melambung, akan selalu tinggi apabila sebagai pemeluknya, kita sebagai orang muslim dan muslimah menjadi manusia yang konsisten, ya, yang punya dedikasi dalam pengabdian kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga ibadah sholat kita. Kalau masih diramaikan tempat-tempat ibadah seperti masjid misalnya, seperti musola contohnya, kalau masjid dan musola masih banyak dipadati oleh jamaah, maka disitulah kekuatan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau secara pribadi, dimanapun kita berada, bersama siapapun kita berada, terkait dengan masalah ibadah sholat adalah merupakan sesuatu yang telah melekat. Bahkan sholat itu bukan bagian daripada kewajiban, karena sholat bagi kita adalah sebagai kebutuhan, maka akan menjadi satu kekuatan agama kita, yaitu agama Islam atau agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sholat. Yang kedua, bahwa as-shamtu afdalul ibadah, bahwa diamnya seseorang adalah bagian dari perbuatan yang sebaik-baiknya ibadah. Kenapa? Karena dibandingkan dengan aktivitas komunikasi manusia, berbicaranya lisan, kalau tidak ada tujuan yang baik, maka justru akan melahirkan berbagai madharat. Kita tahu persis bahwa tatanan sosial kehidupan umat manusia seringkali tercabik-cabik, terjadinya konflik, terjadinya perpecahan, terjadinya keretakan. Itu diakibatkan daripada lisan atau daripada pembicaraan. Maka sebagai seorang muslim harus bisa menjaga betul keberadaan lisan kita, termasuk representasi daripada lisan terkait dengan di era digital ini. Orang-orang yang menggunakan media sosial, jari jemari kita adalah wakil daripada lisan. Itu pun harus lebih berhati-hati.
Kalau memang kita bisa menuangkan melalui media sosial dengan pesan-pesan indah, dengan pesan-pesan yang baik, maka itu jauh lebih baik. Tetapi secara umum bahwa diamnya seseorang itu lebih baik daripada berbicara tetapi tidak ada manfaatnya, tidak ada kontribusi, tidak ada masukan. Ini tentunya akan lebih rendah nilainya daripada dibandingkan dengan diam. Terlebih kalau diamnya kita artinya tidak ada aktivitas berbicara, tetapi bagaimana kita bisa menghidupkan potensi hati itu untuk selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah keberadaannya diam, tetapi secara batiniah dia begitu terang menghidupkan hatinya, selalu mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas bahwa diam itu ya menjaga lisan dengan baik, nilainya lebih baik ya, karena bagian daripada ibadah yang mulia. Yang ketiga, wasadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi, bahwa bersedekah itu mampu meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, mengapa sedekah itu punya kemampuan, punya kekuatan, punya power, ya, punya jadi tameng, ya. Dalam rangka apa? Jadi menghindari daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan masalah sedekah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah banyak, memberikan anugerah besar kepada umat manusia, walaupun tidak secara keseluruhan. Satu misal, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan mudah kaya seseorang. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebagian dari kekayaannya itu adalah untuk orang lain, dan itu memang tujuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kekayaan yang dimiliki itu hanya dieksploitasi, hanya digunakan hanya untuk kepentingan sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala bisa murka. Murka itu bisa secara langsung kepada orang yang bersangkutan, atau mungkin murka itu bisa ditunjukkan pada fenomena alam yang akibatnya akan mengenai kepada masyarakat secara umumnya, tetapi diawali dengan sikap manusia hidup yang tidak peduli dengan orang lain. Jadi bersedekahnya kita secara pribadi maka akan menyelamatkan diri kita. Nah, apalagi kalau kita mau berbagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan perlindungan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyelamatkan keluarga kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan masyarakat dan bangsa kita jika memang budaya sedekah itu benar-benar dihidupkan di masyarakat. Artinya bahwa salah satu yang menjadi tameng, salah satu untuk menghindari dari kemurkaan Allah, dari musibah, dari bencana, ini adalah bagi kita ada kesadaran diri, hidup bagaimana bisa berbagi, terutama kepada mereka kaum du'afa dan kaum fuqara wal masakin. Mereka yang hidup memang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Kalau kita mampu hidup berbagi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjukkan murkanya kepada umat manusia. Yang berikutnya, yang keempat, terkait dengan masalah diam. Diamnya seseorang itu adalah hiasan bagi orang yang alim. Wasamtu zainun lil alim. Orang semakin alim tidak mudah menunjukkan kemampuannya di halayak ramai, di hadapan publik. Artinya kalau memang benar-benar waktu yang sangat tepat dia akan sampaikan, tetapi tidak serta-merta dia selalu menunjukkan dengan kepintarannya, dia selalu menunjukkan dengan kecerdasannya, karena di balik itu bisa jadi ada muatan mereka itu menunjukkan kesombongan secara halus. Maka orang yang alim, yang lebih bijak, dia akan lebih diam dan tidak banyak bicara. Artinya bahwa orang alim tahu diri, dia akan bicara ketika memang sesuatu yang wajib disampaikan, yang perlu disampaikan.
Tetapi orang alim itu juga tidak semuanya akan dibicarakan, semuanya akan dikomentarinya, karena diam itu lebih baik bagi dirinya, menjadi hiasan bagi dirinya. Termasuk diam adalah wasomtu satrun lil jahil, lebih-lebih bagi orang yang bodoh, orang awam. Kalau orang awam yang tahu diri tentang kapasitas ilmu yang dimilikinya, dengan kedangkalan pengetahuannya, diamnya itu akan menjadi penyelamat bagi dirinya. Yang lebih menakutkan kalau bangsa kita, kalau masyarakat kita, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya kompetensi tetapi seakan-akan menguasai, bahkan bebas bicara di media sosial, bahkan bebas bicara di hadapan halayak rame, dan juga menyampaikan di hadapan banyak publik. Ini akan lebih berbahaya. Dan yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa afdolul jihadi jihadun nafsi, sebaik-baiknya jihad adalah jihad melawan diri sendiri, jihad melawan nafsu kita sendiri. Kita tahu bahwa kesenangan, arah daripada nafsu itu adalah ingin dipenuhi segala keinginan, ingin dipenuhi segala syahwatnya. Maka kita sebagai orang yang beriman harus mampu membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kalau kebutuhan memang suatu hal yang tidak bisa dihindari, artinya mau tidak mau harus diupayakan, mau tidak mau harus diusahakan. Lain halnya dengan keinginan. Kalau keinginan adalah sesuatu yang bukan prinsip, sebab keinginan manusia itu tidak akan bertepi, tidak ada ujung pangkalnya, akan selalu ada. Dan itu memang harus bisa dikendalikan. Manusia sekalipun punya kekuatan yang tak terbatas, ya, itu akan selalu memenuhi terus, karena keinginan nafsu tidak akan pernah kenyang. Ya, jadi ada dua hal yang manusia itu tidak kenyang. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu semakin dikaji, semakin dipahami, semakin didalami, maka semakin terasa kita itu nampak bodohnya. Yang kedua adalah terkait dengan masalah harta benda. Keinginan, syahwat, nafsu itu selalu ingin dipenuhi. Semakin banyak yang kita miliki tanpa ada disyukuri, maka tidak akan pernah merasa puas dan tidak bisa pernah bersyukur. Jadi artinya bahwa salah satu jihad yang memberikan kesempatan setiap manusia, setiap kita adalah jihad melawan diri kita sendiri, jihad melawan nafsu. Bagaimana kita bisa menepis pada hal-hal yang tidak baik, pada hal-hal yang tidak benar, pada hal-hal yang tidak prinsip. Hadirin saudara-saudaraku dimanapun berada, demikianlah materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekalipun masih banyak ditemukan kedangkalan, sedikit apapun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga memberikan manfaat, semoga memberikan maslahat bagi kehidupan kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.